warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Wa min qaulina munajatun wa syahabus sulamayati wal mirasi min hayatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali tariqatuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Ambyar yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan Kang Ade dengan cerita yang baru ini. Kira-kira apa ya? Kang Ade akan membawakan kisah tentang seorang ahli ibadah yang sudah 70 tahun dia ahli ibadah, akan tetapi masuk ke dalam nerakanya Allah. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum dimulai, mari yang belum subscribe silakan subscribe channel di Ambyar. Nah, baik, Kang Ade lanjutkan. Sahabat di Ambyar yang dirahmati oleh Allah, ini kisahnya dikisahkan dari Bani Quraisy jauh sebelum kedatangan Islam. Nah, dahulu di dalam Bani Quraisy tersebut ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Dari pagi hingga malam dia selalu sibuk beribadah kepada Allah. Satu ketika seluruh rakyat atau seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut selalu menyanjung-nyanjungnya, memuji-mujinya. Masya Allah, itu laki-laki luar biasa soleh. Bayangkan, dari pagi dia terbangun hingga malam dia selalu sibuk beribadah kepada Tuhan. Nah, suatu ketika datanglah 3 orang laki-laki. Dia membawa seorang perempuan, yaitu adik kandungnya. 3 laki-laki ini ingin berperang di negeri yang sangat jauh, sehingga seorang laki-laki ini menitipkan adiknya kepada seorang alim tersebut, karena percaya bahwasanya orang alim tersebut pasti bisa menjaganya, karena terkenal kealimannya, kesolehannya luar biasa. Ketika awal 3 orang saudara itu, dia kakak adik, 3 orang laki-laki itu kakak adik, bersaudara itu mengajukan menitipkan adik bungsunya yang perempuan itu kepada seorang alim itu, awal-awal seorang alim itu menolak. Jangan kau titipkan kepada saya, karena akan nanti terjadinya fitnah. Lalu sang ketiga laki-laki ini, kakak beradik ini, mendesak kembali, ya wahai orang alim, titiplah adikku ini. Aku merasa aman jika adikku dititipkan kepada engkau, orang yang alim. Sehingga ketika saling bujuk-membujuk tersebut, akhirnya seorang alim menyetujui daripada permintaan seorang laki-laki tersebut. Tapi dengan syarat sang adik daripada laki-laki itu, perempuan itu tidak boleh keluar daripada rumah seorang alim tersebut. Sehingga sudahlah diterima adik kandungnya, lalu dimasukkan. Nah, rumahnya orang alim itu ada 2 lantai. Lantai pertama tempat dia untuk tidur, lantai kedua tempat dia untuk beribadah. Nah, si perempuan itu dimasukkan ke lantai yang kedua, tempat beribadahnya. Nah, dari dulu setan itu selalu mengganggunya, tapi tidak pernah bisa. Akhirnya ini adalah celah kecil untuk setan mengganggunya. Nah, setelah sang laki-laki itu menitipkan adiknya dan menitipkan juga perbekalan seperti uang kepada sang alim tersebut, keesokan harinya sang alim tersebut ke pasar untuk memberikan kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita, ketika sudah membeli kebutuhan sehari-hari, akhirnya sang alim datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, lalu memberikan makanan kepada si perempuan tadi. Awalnya sang alim itu hanya mengetuk pintunya, tidak menunggu ia keluar, tidak menunggu, ditaruh saja makanan itu di depan pintu. Nah,
Berhari-hari seperti itu. Akhirnya setan membisikkannya. Karena setan tersebut ternyata membisikkan orang alim itu untuk melakukan kesalahan itu dari dulu, akan tetapi tidak bisa. Tetapi ini adalah satu kesempatan bagi setan untuk selalu membujuk. Setan itu menginginkan setiap anak Adam itu menemaninya di neraka kekal selama-lamanya. Nah, orang alim ini setiap hari dibujuk oleh setan untuk melakukan kesalahan. Dengan adanya momen dititipkanlah adik perempuannya seorang laki-laki tersebut, akhirnya dari yang awalnya hanya menaruh makanan di depan pintu kamar seorang perempuan tersebut, hingga akhirnya keesokan harinya setan membisikkannya, wahai orang alim, apa kamu tidak kasihan? Coba kamu ngobrol sedikit saja dengan perempuan itu, barangkali dia merasa kesepian. Setelah dipikir-pikir, di dalam hati orang alim tersebut, betul juga ya, mungkin karena dia kesepian atau takut, atau dia ada kebutuhan yang dia tidak berani berbicara kepada saya. Akhirnya keesokan harinya, setelah membeli kebutuhan sehari-hari seperti biasanya, keesokan harinya sang orang alim tersebut mengetok pintunya, tetapi tidak langsung pergi, menunggu sang perempuan tersebut keluar dan berbicara sedikit tentang bagaimana kabarmu dan lain sebagainya. Lalu sudah selesai, cukup hanya seperti itu. Nah, lalu setan membisikkannya kembali. Barangkali ya, wahai orang alim, barangkali dia itu kesepian, coba kamu ajak ngobrol lebih lama. Nah, keesokan harinya seperti biasa, setelah dia membelikan kebutuhan sehari-hari, lalu memberikan makanan di depan pintu perempuan tersebut, bukan hanya sekadar mengobrol sebentar, akan tetapi ngobrolnya lama, kemana-mana, sehingga keesokan harinya maka terjadilah sebuah perzinahan. Dan ini setan di sini sudah menang. Yang kemarin waktu dulunya tidak bisa mempengaruhi orang alim, di sini mereka sudah menang, setan sudah menang. Akhirnya perzinahan ini terjadi setiap hari hingga sang perempuan hamil dan melahirkan. Ketika sudah melahirkan, sang setan membisikkannya kembali kepada orang alim tersebut. Wahai orang alim, kalau kakak dia tahu kamu telah menghamili adiknya, maka kamu pasti akan dibinasakan oleh kakak-kakak daripada perempuan tersebut. Lalu sang orang alim itu berpikir di dalam hatinya, betul juga. Maka setan memberikan solusi, bunuh saja anaknya sehingga engkau tidak ada barang bukti. Akhirnya sang orang alim tersebut mengambil bayinya, lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat yang sangat jauh. Nah, keesokan harinya setan terus membisikinya, wahai orang alim, kalau nanti kakaknya perempuan itu datang, biasanya adik itu selalu bercerita kepada kakaknya. Bagaimana nanti jika dia bercerita kepada kakaknya, bisa kamu dipenggal kepalanya. Lalu sang orang alim tersebut berpikir, waduh, iya juga. Akhirnya dibunuhlah tuh orang perempuan tersebut dan dikuburlah di tempat yang sangat jauh. Beberapa bulan kemudian, ketiga kakak daripada seorang perempuan tersebut datang kepada rumah orang alim tersebut. Tok, saya mau ngambil adik saya. Lalu sang orang alim memberikan alasan, adik kalian tidak betah di sini, sehingga dia memutuskan untuk kabur dan pergi dari rumah ini. Karena menurut ketiga kakak-kakak perempuan tersebut, dia adalah orang alim, maka tiga pemuda tersebut percaya saja dengan perkataan orang alim tersebut. Sehingga ketika tiga kakaknya mencari ke mana-mana tidak ketemu, akhirnya di saat tidur, mereka bertiga tidur, lalu mereka dimasuki mimpinya oleh setan dan berkata, wahai pemuda, sesungguhnya adik kalian telah dibunuh oleh seorang alim tersebut. Lalu ketiga kakaknya langsung bangun dan menceritakan mimpinya sama persis. Dari ketiga-tiganya mimpinya sama. Nah, setelah itu ketiga-tiganya pergilah ke rumah orang alim tersebut dengan membawa pedang yang sangat panjang.
Lalu sang setan datang kepada orang alim. Wahai orang alim, itu kakak-kakak daripada perempuan itu sudah mengetahui kalau kamu membunuhnya dan mereka sedang menuju ke sini. Dan mereka membawa pedang yang sangat panjang dan tajam untuk membunuh engkau. Lalu panik itu seorang alim. Lalu aku gimana? Lalu sang setan menawarkan, disinilah akal bumi setan. Aku bisa menyelamatkanmu. Dengan cara apa? Kata orang alim. Lalu setan berkata, engkau sujudlah kepadaku. Disinilah setan itu masuk. Engkau sujudlah kepadaku. Sehingga seorang alim itu sujud kepada setan. Dan ketika sujud itu ternyata kakak daripada perempuan yang dibunuh itu sudah ada di belakangnya dan sudah mengangkat pedang, dan akhirnya tertebaslah itu kepala orang alim dan terpotonglah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi sahabat di Ambiar yang dimuliakan oleh Allah, tidak menjadi jaminan ketika seseorang itu selalu berbuat baik selama hidup ini. Akan tetapi dalam kisah tersebut di akhir hayatnya dia menyekutukan Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak seperti kisah tersebut. Kita harus bisa meneladani kisah tersebut dan harus memperbaiki amal dan jauhi daripada bisikan-bisikan setan. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi nanti di kultum selanjutnya dengan Kang Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.